Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrillah bahwasanya kita sebagai umat muslim diberikan satu ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah yang lain daripada yang lain, karena secara fisik orang tidak bisa melihat apakah seseorang itu sedang melaksanakan ibadah puasa atau tidak melaksanakan ibadah puasa. Berbeda seperti ibadah sholat, orang bisa melihat melaksanakan gerakan ibadah sholat, orang melaksanakan ibadah haji, orang melaksanakan zakat, dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang berpuasa, tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa puasa itu adalah asyamu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Karena itu hadirin hadirat kaum muslimin yang berbahagia, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan kepada kita bahwa ada 3 kategori dalam melaksanakan ibadah puasa. Satu adalah puasa bagi orang awam, saumul awam. Yang kedua ibadah bagi yang khusus, saumul khusus. Dan yang ketiga adalah khusul khusus, saum bagi yang sangat khusus, sangat spesial. Bagi kategori pertama, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa saumul awam itu adalah dia melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar menahan dari makan, dari minum, dari zina, dan yang membatalkan puasa. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang mendekatkan dirinya secara lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imsaku fi akli wasurbu. Jadi dia hanya menahan makan, menahan minum, wal jima, dan menahan jima saja. Nah, karena itu tentu ini harus ditingkatkan kepada yang kedua. Kategori yang kedua adalah saumul khusus, saum bagi orang yang khusus. Dia sudah bisa menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari hal-hal yang membatalkan, kemudian juga menahan dari apakah dia melaksanakan ghibah, puasa tetapi membicarakan orang dan lain sebagainya. Nah, ya, kategori yang kedua dia sudah betul-betul melaksanakan ibadah puasa, kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi masih ada satu pengharapan bahwa ibadah puasa ini mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Ramadan banyak pahala-pahala yang diberikan dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan pahala wajib bagi yang melaksanakan sunnah. Allah memberikan pahala berlipat ganda bagi orang yang melaksanakan ibadah wajib. Karena itu dia tidak sekedar kam min so'imin falisalahu ilal juwal as. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi pahalanya hanya pahala lapar dan dahaga saja. Nah, karena itu itulah untuk kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa saumul khusus atau khusus sekali, spesial sekali adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dia menahan hawa nafsunya, dia menahan dari dahaga dan laparnya, kemudian dia betul-betul bahwa melaksanakan ibadahnya itu adalah sekedar dan hanya semata-mata karena lillahi ta'ala. Dia sangat bersedih apabila tidak melaksanakan ibadah puasa, dan dengan ibadah puasanya dia semakin meningkatkan spiritualnya untuk senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita ada dalam kategori yang kedua misalnya, ataupun bahkan misal kategori yang ketiga.
Tetapi tentu ini memerlukan satu proses di dalam pelaksanaan kehidupan kita sebagai seorang manusia yang tidak lepas dari al-insan markhata wa nisyan, tidak terlepas dari kesalahan, tidak terlepas dari alfa dan lain sebagainya. Bagi kita tentu bagaimana kita senantiasa terus meningkatkan keimanan kita. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Salah satunya mari perbanyak misalnya dengan melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, karena kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah salah satu jalan kita, salah satu jembatan kita, syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Perbanyaklah sebagai umat muslim kita membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran agar Al-Quran ini menjadi jalan hidup kita. Inna hadzal Quran safiun musaffaun manittabahu qadahu ilal jannah wa man tarakahu au arada anhu au kalimatan nahwaha zussafiqafahu ilan nar. Bahwa Al-Quran itu adalah satu syafaat bagi kita. Inna hadzal Quran safiun musaffaun. Al-Quran akan memberikan syafaat jalan bagi siapa? Bagi yang memang melaksanakan dan turut kepada Al-Quran. Tetapi barang siapa yang meninggalkan mantaroka, ya tentu Al-Quran akan memberikan juga peninggalan kepada kita. Karena itu sebagai umat muslim sejak kecil mari kita dibiasakan di keluarga, di lingkungan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Bulan puasa ini adalah bulan puasa bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Imam Al-Ghazali juga menyampaikan kepada kita bahwa hakikat dari pelaksanaan ibadah puasa sebetulnya adalah bagaimana kita menahan dari godaan syahwat duniawi. Nah, kita mengetahui bahwa begitu banyak, apalagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini, dalam zaman hedonisasi seperti sekarang ini, bahwa semua orang seperti seakan-akan terus mengejar dunia, ketinggalan duniawi seakan-akan ketinggalan segala-galanya. Padahal ada satu tujuan kita adalah akhirat, di mana akhirat itu adalah kekal. Bagi orang yang meyakini dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sampai kepada akhirat tentu juga pasti akan dapat duniawi kita. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, karena itu mari bersama-sama kaum muslimin yang berbahagia kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah nanti memanggil kita di yaumil qiyamah dengan kebahagiaan karena kita betul-betul telah melaksanakan ibadah puasa. Farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Itu bagi orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan mari senantiasa kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.